warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan ketakwaan kita yang paling berharga. Ketakwaan adalah yang membedakan antara orang yang beriman atau tidaknya, itu adalah ketakwaan. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengartikan, mendefinisikan takwa adalah apa bahasan? Takwa mengerjakan perintah dan menjauhkan larangannya. Banyak orang-orang yang tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan, keutamaan orang-orang yang bertakwa. Kalau iman Islam atau orang Kristen dan Islam itu sudah jelas bedanya di dalam keimanan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau misalnya orang Islam, bedanya itu bertakwa atau beriman. Jikalau bertakwa itu adalah orang yang paling utama, yaitu adalah orang yang bertakwa. Salawat dan salam selalu kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau kita bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-16 17, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya ya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, akan tetapi kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita mengutamakan kehidupan di dunia ini daripada akhirat. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-20 dan 21. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, wahai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma, terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37 sampai 39, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ya. Ini adalah perbedaan antara orang-orang yang mengedepankan kehidupan dunia dan tidak mengedepankan kehidupan dunia atau mengedepankan kehidupan akhirat. Tentunya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Oleh karena itu, marilah kita pegang firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di kehidupan kita mengutamakan kehidupan dunia yang fana ini. Kita
kedepankan kehidupan akhirat kita, yaitu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan-amalan yang mana di dalam hadis akan memberikan kepada kita janjinya Allah Subhanahu wa taala, atau amalan-amalan berbonus rumah surga. Ya, berbonus rumah di surga. Maka amalan tersebut atau hadis-hadis amalan-amalan yang menjelaskan tentang kita itu bisa mendapatkan rumah nanti di surga, di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam hadisnya, yaitu membangun masjid, karena Allah Subhanahu wa taala itu juga akan mendapatkan rumah di surga kelak. Ya, yang pertama amalannya itu membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalilnya? Mana? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Muttafaqun alaih. Dan juga di dalam riwayat Al-Baihaqi mengatakan, "Man bana lillahi masjidan min malin halalin, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid untuk Allah dari harta yang halal, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, syarat di sini adalah apa? Dengan harta yang halal. Jadi bangunan masjid itu syaratnya dengan harta yang halal. Jikalau kita mengetahui ada seseorang yang menginfakkan, kita tahu bahwa dia perbuatannya atau kesehariannya berbuat dengan amalan yang maksiat. Contohnya, misalnya mencuri atau yang lainnya. Kita tahu bahwa orang tersebut hasil duitnya hasil mencuri dan dia mau membangun masjid atau menginfakkan hartanya untuk masjid. Maka jikalau kita tahu, kita hindari, kita cegah seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga dengan syarat halalan, hartanya dengan yang halal. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga yang membaca surat Al-Ikhlas, yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dalilnya mana? Dari hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas sampai menghatamkannya sebanyak 10 kali, niscaya Allah bangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad dari Mu'ad bin Anas Al-Juhanaidi, dihasankan Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Dan juga dalilnya yang kedua, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin Al-Khattab, "Idan asta'siruka ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru wa atyabu." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Lalu Umar bertanya, kalau begitu kita memperbanyak istana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, Allah lebih banyak dan lebih baik. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ini adalah gambaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Sampai di situ digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai istana yang banyak. Dan juga amalan yang ketiga adalah sabar atas kematian anaknya.
sabar atas kematian anaknya, sebagaimana dalilnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allahu li malaikatihi qabattuhum walada 'abdi fayaquluna na'am, fayaqul fabaqtum samarata fuadihi fayaquluna na'am, fayaquluna madza qala 'abdi fayaquluna hamida fastarja'a fayaqulu Allah ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Ya. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku." Maka bertanya, "Benar." Allah berfirman, "Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya." Mereka menjawab, "Benar." Allah berfirman, "Apa yang diucapkan oleh hambaku?" Mereka berkata, "Ia memujimu dan mengucapkan istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu adalah kalimat istirja. Allah berfirman, "Bangunkan untuk hambaku rumah di surga dan namai, ya, rumah pujian." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Itu adalah dalil yang bahwa jikalau misalnya kita sabar terhadap kematian anaknya, maka akan dibangunkan rumah di surga. Dan yang keempat yaitu membaca doa masuk pasar. Membaca doa masuk pasar. Ketika kita masuk ke pasar, maka disunahkan untuk membaca doa itu. Hadisnya mana atau dalilnya mana? Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa masuk pasar lalu ia mengucapkan apa? Bahasan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka niscaya Allah menuliskan baginya sejuta kebaikan, menghapuskan darinya sejuta kejelekan, ya. Sejuta kebaikan, sejuta kejelekan, mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat, dan membangunkan untuknya rumah di surga. Membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Syekh Albani mengatakan hadis tersebut adalah hasan. Dan juga ada hadis yang menjelaskan bahwa menutup celah barisan saf salat, menutup celah barisan saf salat itu akan membangun rumah di surga. Hadisnya mana? Dalilnya mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajat." Siapa menutup celah pada barisan salat, niscaya Allah bangunkan untuknya rumah di surga dan mengangkat derajatnya dengan perbuatannya itu. Ya, hadis riwayat Al-Muhammili dalam Amaliyah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Silsilah As-Sahihah nomor 1892. Dan amalan atau perbuatan menjaga salat-salat sunnah rawatib 12 rakaat, ya, menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat itu juga akan dibangunkan rumah di surga. Dalilnya mana? Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Ya. Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan untuknya rumah di
surga. Hadis riwayat Muslim. Ya. 12 rakaat itu apa? Pak Marsono apa saja? Atau salat sunnah 12 rakaat itu sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebelum salat subuh, terus 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan sesudah sholat zuhur, kadang 4 kadang 2 sebelumnya, terus 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum setelah maghrib, pada maghrib dan pada isya, sholat isya 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. ya, terdapat dalam hadis Aisyah dan Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Coba dihitung, Pak Mar. 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat sesudahnya. 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat sesudahnya. 6. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. 8. 2 rakaat setelah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi apa? 12. Kamar ulang. 4 rakaat. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mantap. Hafal ya? Udah hafal sekarang. Insyaallah 12 rakaat. 12 rakaat. Walaupun semuanya nanti ada dalil membolehkan sebelum maghrib 2 rakaat ada dalilnya, sebelum isya juga 2 rakaat aja dalilnya. Tapi ini yang khusus akan dibangunkan rumah di surga, maksudnya hadisnya ini. Emang ada hadis yang lainnya juga ada. Silahkan di Riyadhus Shalihin juga ada itu tentang masalah sebelum dan sesudah setiap sholat itu ada. Dan nomor setelahnya iman, Islam, hijrah dan berjihad fi sabilillah itu akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "An-za'im wa za'imu al-hamil liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi 'abadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah bi baitin fi 'abadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah man fa'ala dhalika falam yad'u lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban yamutu haitsu syaa an yamuta." Aku menjamin orang-orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, ia tidak membiarkan satupun kebaikan dan lari dari semua keburukan. Ia meninggal di mana saja dia dikehendaki untuk meninggal. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Ini adalah dalil bahwa jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berhijrah, punya keinginan untuk masuk surga, kita beriman, nanti akan dibangunkan rumah di surga. Dan juga hadisnya, adapun untuk menanam pohon di surga, ia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis laqaitu Ibrahim alaihi salam lailatan usriya bi faqala ya Muhammad iqra ummataka minni assalam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah ghadbatul ma wa annaha qi'anun wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Ibrahim di malam Isra Mi'raj, ya. Ini dalil keimanan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan itu As-Siddiq? Karena dia mempercayai ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Antara keimanan, antara kepercayaan atau tidaknya itu di situ. Rasulullah SAW naik ke atas, ya,
dan di situ diperintahkan untuk sholat. Maka siapa yang orang yang pertama kali mempercayai masalah itu Isra Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiq lah dikatakan dia atau dijuluki dengan As-Siddiq. Hai Muhammad, ya, ia berkata kepadaku, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, sampaikanlah salamku untuk umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya banyak, airnya tawar, dan kini tanahnya masih kosong, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Maka menghindari debat walaupun dalam posisi yang benar. Meninggalkan dusta dalam bercanda, ya, dusta dalam bercanda. Paham Pak Mar? Dusta dalam bercanda. Hah? Walaupun bercanda, tapi jangan dusta. Sekarang kan banyak orang canda kok, gitu kan. Saya bohong nih tapi canda, itu jangan. Kita harus menghindari seperti itu. Dan berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dalilnya mana? Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Anna za'im bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal miraa wa in kana majihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu kana muhiqqan bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib." Ya. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan berkepanjangan meskipun ia dalam posisi yang benar. Juga sebuah rumah di tengah jannah, di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan berbohong walaupun ia sedang bercanda. Serta sebuah rumah di puncak jannah bagi siapa yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan, menghasankan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Itu dalil yang mana kita harus meninggalkan perdebatan walaupun dalam posisi yang benar, dan juga meninggalkan bercanda, ya, berdusta dalam, ya, walaupun kita misalnya itu bohong gitu kan, canda kok tapi kita bohong. Misalnya Pak Marsono, apa Pak Marsono? Kemarin saya kesini, tapi itu bercanda. Iya. Kalau enggak dilakukan. Iya. Atau misalnya dalam kebaikan gitu kan. Kemarin saya ini loh ngasih kepada istri kayak gini, terus tapi bohong, biar ketawa gitu kan istrinya apa, tapi bohong. Itu kita harus tinggalkan. Dan itu banyak kan tugas dai. Apa misalnya dia bercanda, Anda biar diterima dakwahnya, tapi banyak bohongnya. Ya, walaupun dia benar, posisinya benar, menyampaikan sesuatu tapi benar gitu kan. Terus pergi ke masjid di waktu subuh dan malam hari untuk sholat jamaah dan kegiatan ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghaza ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Ya, siapa yang ke masjid waktu subuh atau malam hari, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia berangkat. Ya. Maksudnya apa? Ini pahala keutamaan sholat subuh, datang sebelum subuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah, maksudnya mengedepankan, mendahulukan keutamaan di dalam sholat subuh. Sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat dan sholat zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, "Man shallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah."
Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Terus setelahnya meminta terus menerus dengan ikhlas agar dikaruniai Allah mati syahid di jalannya. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallah ta'ala asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Ya Pak Marsono, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan jujur, memintanya dengan jujur syaratnya, niscaya Allah akan menyampaikannya ke tingkat tempat tinggal para syuhada, walaupun ia meninggalnya di atas kasurnya, walaupun di atas kasurnya. Jikalau kita punya atau meminta kepada Allah dengan ikhlas untuk dikaruniakan mati syahid, maka dia akan mendapatkan surga atau rumah di surga. Terus bicara yang baik, memberi makan pada fakir miskin, rajin berpuasa, sholat malam, tahajud, itu akan dibangunkan rumah di surga. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha faqama a'rabiyyun faqala liman ya Rasulullah faqala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyamun." Sesungguhnya di surga ada beberapa kamar di mana bagian di dalamnya nampak dari luar dan bagian luar nampak dari dalamnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa kamar tersebut wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, bagi mereka yang selalu bertutur kata dengan baik, memberi makan fakir miskin, melanggengkan puasa dan sholat malam ketika orang-orang terlelap tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunnatut Tirmidzi. Nah, itu bertutur kata yang baik, memberi makan fakir miskin, terus istiqomah, langgeng di dalam masalah puasa dan sholat malam, ya, tahajud. Dan setelahnya mengunjungi orang yang sakit atau saudara seiman. Dalilnya mana? Man ada maridon aw zara akhon lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya muslim karena Allah, maka ikat itu akan menyeru kepadanya, hidupmu adalah baik dan baik pula langkahmu menuju akhirat, serta engkau telah menyiapkan rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, menjenguk orang yang sakit karena Allah tentunya, karena Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surga. Bahasan ya, terus iman kepada Allah dan beramal soleh. Dalilnya, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di kamar-kamar di dalam surga. Harta dan anak kita belum tentu memasukkan kita ke dalam surga. Yang jelas itu adalah amalan kita, ya, bahasan. Yang jelas itu adalah amalan kita yang akan mendapatkan kamar-kamar di dalam surga. Terus iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya mana? Di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibah fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu apa? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam Jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Terus orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalilnya lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyat tajri min tahtiha al-anhar wa 'indallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Ya. Az-Zumar ayat yang ke-20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ini adalah janji Allah yang akan dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya.